Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini berhubung tadi siang Pak Syotang telepon saya, katanya Pak, tolong Pak, saya nggak bisa hadir ini hari karena ibu sakit, dia mengatakan. Jadi ini tadi tiba-tiba. Jadi berhubung juga hamba Pak Gembala masih juga di Jawa, kita berdoa supaya nanti Jumat ini dia akan pulang dengan sehat walafiat sampai tiba jumpa bersama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana di sini kita harus super hati-hati karena banyak saat ini pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitablah pedoman hidup kita. Bahkan Yesus sudah juga menceritakan bagaimana rencananya kita hidup dalam dunia ini adalah di dalam Alkitab sudah jelas diperjelas untuk kita jalankan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita Matius 7. Matius 7 mulai ayat 20. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi hari ini buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya Pak, sampai tadi mau teruskan tadi. Oke, terima kasih banyak. Di mana kita melihat tadi di sini keterangan tadi kepada kita, ayat 19 tadi keterangan kepada kita, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita harus berbuah. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja, tapi kita itu harus berbuah banyak dan menyenangkan orang banyak. Bagaimana buah yang itu menyenangkan orang banyak itu tentu manis. Bagaimana caranya jika kita menjalankan buah yang manis itu? Tentu kita tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya itu buah yang manis itu kita disukai banyak orang. Artinya kita itu mudah menyapa dan kita itu ramah. Sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah sukar-sukar sekali kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi kadang-kadang roh kita ini, karakter kita ini, kadang-kadang kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melawannya, sehingga kita larut akan dunia ini. Jadi di sini tadi menjelaskan kepada kita, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat apa Pak? Ayat 20-nya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, terus 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Jadi sini tadi katanya kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Jadi bukannya dari kata orang. Oh, si saja, si itu rajin ke gereja. Dia itu kan kemana? Anak Tuhan. Jadi bukanlah dari situ, tapi kita itu buahnya. Tapi karena tadi jelas katanya kepada kita ayat 21 kepada kita tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, aku masih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas di sini katanya kepada kita, walaupun kita bersorak, berseru, memanggil Tuhan, bahkan berlompat-lompat, kita berseru kepada Tuhan, jika kita tidak berbuah, itu akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan mau buah kita, buahnya. Kita harus berbuah lebat dan manis. Jadi bukan mementingkan diri sendiri, bukan kita diajari Tuhan Yesus egois. Jika kita hanya berseru, berlompat-lompat untuk memuji Tuhan, tapi kita tidak berbuah, itu berarti kita mementingkan diri sendiri. Berarti kita hanya diri kita mau ke surga. Tapi di sini diajarkan Tuhan Yesus kepada kita harus berbuah lebat. Berarti mementingkan orang-orang sekitar kita. Jadi kata tadi kepada kita tadi harus menjalankan seperti Tuhan Yesus mengatakan tadi, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa kita di surga? Tentu sudah dikatakan tadi harus berbuah. Jadi ayat terusnya Pak, apa katanya dua-duanya? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi di sini kita melihat bagaimana ayat tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas di sini tadi kita melihat pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi di sini jika kita melihat cara dengan logika, dengan daging, tentu ini yang mengadakan mujizat ini tentulah sudah anak-anak Tuhan. Sudahlah dia percaya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan nyahlah katanya nanti? Dari ini semuanya karena dia tidaklah menjalankan kebenaran firman Tuhan seturut dengan apa yang rencanakan Tuhan, tapi dia melakukannya seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kedagingannya. Nah, jadi banyak saat ini kita melihat, kita bukan memonis, tapi keadaan saat ini kita melihat pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi sini kita melihat banyak mengadakan orang-orang percaya seperti ini karena ada maunya. Jadi bukanlah dengan hati tulus, bukan dia melakukan ini dengan gimana dia mengajarkan Tuhan Yesus kepada kita, tapi dia ajarkan yang dilakukan itu adalah karena ada tujuan, yaitu adalah untuk mendapatkan mamon. Jadi makanya Tuhan itu mengatakan nyala katanya nanti. Padahal kita melihat di sini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi jika kita pandang secara daging tentulah ini sudah rohaniah. Tapi kenyataan Tuhan mengatakan ayat 23 apa katanya Pak?
waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi cukup jelas di ayat 23 mengatakan tadi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita tadi melihat dia mengadakan tanda-tanda demi nama Yesus. Bahkan tadi katanya tadi dia mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, jika kita pandang secara daging, tentu dia sudahlah rohania. Ternyata di sini kenapa Tuhan mengatakan enyalah? Karena dia tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di sini kita supaya kita membuka hati kita seturut dengan kehendak Tuhan, membaca Alkitab kita supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar saja, tentu banyak efeknya. Karena mendengar ini adalah dari kebanyakan kehendak daging, kehendak manusia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, itulah originalnya. Jadi itu tentu aslinya. Jika kita mendengar kata orang, tentu sudah kasih bumbu penyedap. Bagaimana supaya orang tertarik, bagaimana orang supaya jangan ngantuk, bagaimana orang supaya semangat. Nah, jadi itu segala cara dilakukan walaupun tidak sesuai dengan firman kebenaran. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita jangan diobok-obok oleh dunia ini. Kita merasa kita nanti sudah selamat, ternyata masih kita di belakang. Jadi baik, kita baca lagi Bapak ayat Matius 25. Karena banyak saat ini kita melihat hanya mendengar saja, nggak ada waktu untuk membaca Alkitab. Memang betul-betul kita membaca Alkitab ini sangatlah mematikan kedagingan kita. Karena apa? Karena ini jika kita tidak tuntun Roh Kudus, tentu kita dibawa ngantuk. Makanya banyak orang-orang dunia mengatakan kalau kita pengen tidur, datanglah ke gereja, pasti kita akan ngantuk, enak. Memang ada Tuhan bekerja, dia mengatakan seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya itu tadi, banyak memang ngantuk kita dalam gereja. Apalagi kita membaca firman Tuhan ini, nanti 1-2 ayat, 2 pasal, mata kita sudah mulai tertarik. Sudah dapat Pak? Matius 25 ayat 31 mulai. Apabila Anak Manusia datang kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, jadi di sini tadi katanya kepada kita, apabila Anak Manusia datang dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus Pak, apa kata Pak? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini katanya cukup jelas kepada kita supaya kita jangan hanya ikut-ikutan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, semua manusia nanti akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi tidaklah cukup asal percaya saja, tidak hanya cukup kita hanya beriman saja, tapi kita harus bertindak. Bagaimana kita bertindak? Di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita itu cara-cara untuk melakukan firman Tuhan. Makanya tahun 2000 lalu Yesus datang ke dunia ini untuk mengenakkan firman-Nya supaya kita mengerti, dan di situ akan dijelaskan detail. Bahkan sini kita melihat bagaimana dia bikin perumpamaan supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi namun begitu banyak manusia saat ini berdalih sana dan sebagainya, bahkan mengambil firman-firman kebenaran Yesus sendiri. Kenapa? Karena firman-firman sesuai dengan Alkitab
banyak sini adalah menanggalkan kedagingan, mematikan kedagingan kita ini. Padahal firman-firman yang diambil banyak orang adalah firman yang menyenangkan daging, adalah firman-firman berkat. Kenapa manusia seperti itu? Karena ya itu tadi, karena dunia sudah tua. Kita tahu akhir dunia akhir, bahkan akhir zaman. Jadi sini banyak setan itu berupaya bagaimana caranya supaya manusia ini terikat, bagaimana manusia ini biar dapat, bagaimana manusia ini tertipu oleh karena kebenaran firman Tuhan, sehingga setan itu tenang. Dia ke gereja dalam pun dia nggak apa-apa, nanti keluar dia sudah bagian berapa jam cuma dia di gereja itu, paling 2 jam lebih. Setan mengatakan seperti itu. Dia pun nanti masuk dalam gereja itu ngantuk-ngantuknya dia, nggak akan dengarkannya apa firman Tuhan itu. Begitulah setan berpikir dalam hatinya, sehingga setan tenang. Tapi ketika kita keluar, kita dinabobokan lagi, kita akan digaruk-garuk umum kita supaya kita mengikuti seturut dengan kehendaknya. Jadi sini katanya tadi kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus Pak ayat katanya, ayat selanjutnya, dan ia akan melemparkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Terus Pak, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, jadi di sini tadi kita melihat kambing-kambing dan domba itu dipisahkan. Sehingga di sini tadi raja berkata, bahkan di sini raja ibaratkan sama Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi di sini nanti kita memperoleh upah, di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dan diubah. Jadi kita tahu dibangkitkan bukannya yang di kuburan sana. Jadi banyak pemikiran saat ini karena tidak mengikuti firman Tuhan, dia menganggap yang dibangkitkan itu di kuburan sana. Di kuburan sana itu sudah debu, dia tidak akan bisa dibangkitkan. Tapi Tuhan itu yang membangkitkan itu adalah roh kita. Roh kita yang dibangkitkan, ditaruh lagi tubuh surgawi, tubuh yang tidak panah. Jadi bukanlah yang mati itu, debu itu yang sudah busuk itu dibangkitkan kembali, kuburan itu terbongkar. Tidak seperti itu. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang dibangkitkan itu. Makanya saat ini kita banyak melihat kuburan, apalagi ketika meninggal, keluarga dari manapun datang, bahkan berjuta-juta ongkos, nggak masalah, yang penting melihat. Padahal ketika dia masih hidup, apalagi sakit-sakit, nggak pernah dia tanya, Pak, apa maunya? Ayam goreng, arsik, samsang, apa mau Bapak? Tidak tanya seperti itu. Tapi ketika dia meninggal, datang, Bapak, kenapa kau tinggalkan kami? Sedih kali hati kami ini. Kemana kami pergi? Nggak akan bisa lagi dia ngomong. Tapi banyak manusia menganggap matinya yang berharga, hidupnya tidak berharga. Karena saya ada saudara saya yang saya tangani dulu 25 tahun dia gila. 25 tahun dia gila sehingga KTP-nya tidak ada. Tapi dia meninggal, banyak orang datang, penduduk datang untuk menyenguk yang meninggal itu. Padahal yang dia sehatkan dulu, pas dia sakit jiwa dulu, satu pun tidak ngasih makan. Tidak ada yang ngasih makan untuk dia, tidak ada yang memperhatikan dia. Tapi meninggalnya datang. Makanya kita lihat banyak kuburan-kuburan oleh Kristen lebih bagus daripada rumahnya, karena menganggap yang mati itu bisa memberkati.
Makanya kalau dia anaknya pergi sekolah ke Jakarta, dia datang bawa bunga atau paha ayam, bawa ke bulan situ sana, dia mengatakan, Pak, berkati Bumi ini karena dia berangkat ke Jawa untuk menyelesaikan studinya. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Jika tidak orang Kristen, oke-oke saja. Tapi ini orang Kristen. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena tidak membaca firman. Karena hanya dia mendengar saja. Maka itu dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, baca, renungkan firman Tuhan ini, lakukan, bertindak. Jika kita hanya mendengar kata orang, kemana kita ini? Kemana kita dibawa ini kalau kita hanya mendengarkan kata orang? Padahal dia juga belum pernah ke surga. Jadi jika kita mendengarkan apa kata Tuhan, tentu sudah pasti, karena dia sudah dari surga. Dia tidak akan menipu kita, karena dia adalah Tuhan. Tapi kenapa kita tidak mau mendengarkannya? Kenapa kita tidak mau membacanya? Itulah karena penghuni dunia ini. Kita ini bobokkan supaya kita tenang. Udahlah, kenapa itu baca kitab itu tebalnya itu? Berapa tahun untuk membacanya itu? Sudahlah, beriman aja kau, percaya saja, kau akan selamat. Sudah, kita tenang. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini kita melihat tadi, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus selanjutnya Pak, katanya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, jadi di sini buahnya apa yang kita baca tadi di mana yang pertama tadi di mana kita baca tadi? Matius juga, Matius 7 tadi ya. Di Matius 7 tadi kita baca tadi harus berbuah. Jadi buahnya inilah di buahnya, maka sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi makanya kita melihat salib itu adalah seperti ini. Kenapa salib itu melentang seperti ini? Karena salib itu dua kiri kanan, berarti kita lebih memperhatikan dunia ini, barulah kita ke atas. Makanya tadi katanya Tuhan, jika seorang berkata dari kepada kita tadi, jika tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak akan selamat. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba pun kita berseru pada Tuhan, kita tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuai apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah salib. Jadi salib itu adalah di dunia ini lebih banyak kita berbuah, barulah kita ke Tuhan. Bagaimana kita mengatakan kita percaya Tuhan selamatkan dunia ini aja, kita tidak menjadi contoh. Itu dulu contoh kecil. Jika kita percaya ada Tuhan itu, kita di dunia ini sudah menjadi contoh, sudah menjadi berkat. Jika kita tidak menjadi contoh, bagaimana kita mengatakan saya ini anak Tuhan? Padahal Tuhan mengatakan harus tampil beda. Mana beda kita? Jadi Bapak Saudaraku, harus kita ini super hati-hati, waspadalah, karena serigala berbulu domba. Jadi tidak cukup kita hanya berseru saja. Karena sini tadi katanya tadi kepada kita, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut Pak, apa tadi Pak? Ketika aku telanjang, ya, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, dari sini katanya tadi kepada kita, buahnya tadi, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi itulah buahnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini tidak bisa egois.
Kita ini tidak bisa mementingkan diri, Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Jika kita tidak berbuat, jika kita tidak bisa menjadi terang, jika kita tidak bisa menjadi contoh. Di sini jelas katanya dari kepada kita, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Lanjut Pak, apa lagi kitanya? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi di sini jelas karena pikiran-pikiran tadi, pikiran-pikiran manusia, bukanlah pikiran-pikiran surgawi. Sama seperti Yesus mencela Petrus. Nyala iblis katanya kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus itu memikirkannya hal-hal duniawi. Jadi di sini juga banyak kita memikirkan hal-hal duniawi. Padahal Tuhan Yesus sudah menjelaskan sangat detail apa yang harus kita kerjakan jika kita mengatakan anak-anak Tuhan. Makanya sini tadi katanya kepada kita, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi sini dia hanya memperhatikan orang-orangnya saja, anggota tubuhnya saja. Dia tidak mau melihat kiri kanan. Jadi sini diajarkan kepada kita supaya kita membuka hati kita lebar-lebar. Tidaklah cukup kita hanya mengatakan Tuhan, Tuhan. Sangatlah jelas tadi kita dengar tadi, tidaklah cukup hanya Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Jadi harus kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Lanjut Pak, apa katanya Pak? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Lagi Pak, terus. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi sini tadi kita melihat yang menjawab tadi, dia melihat Yesus. Padahal di sini yang dipikirkan adalah tentang kerajaan surga. Makanya bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menyenguk engkau. Jadi memang yang dilakukannya ya tidak seperti apa yang dipertanyakan oleh Yesus. Karena apa? Karena seperti yang kita bilang tadi, tidaklah cukup kita mengatakan Tuhan Tuhan saja jika kita tidak berbuat. Jadi makanya kita ini Bapak Saudaraku, kembalilah seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus supaya betul-betul kita itu mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Lanjut Pak, apa katanya seterusnya? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, di sini tadi jelas dikatakannya kepada kita supaya kita mengerti apa salib itu. Jelas di sini katakan kepada kita, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sangatlah jelas. Jadi Bapak Saudaraku, mulai dari sini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, marilah kita bergerak untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan kita egois. Dia bukan kena kok, bukan anggota aku kok. Jangan seperti itu. Bahkan sini tadi kita diajarkan orang pengemis. Jadi kita harus peduli. Jadi kita itu walaupun mungkin ada pengemis datang ke rumah kita yang minta-minta, wajiblah lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita pandang dia itu berbuat butanya itu. Kita bilang seperti itu. Dan kita menghakimi. Itu urusan dia. Itu berbuat pincang itu. Kita bilang. Apalagi kita di jalan itu yang patah kakinya itu, yang dibalikkannya kakinya itu dimasukkan ke celana panjang. Kita bilang pula.
Jadi itu semuanya urusan dia dengan Tuhan. Janganlah kita menghakimi orang itu, tapi kita laksanakan apa yang diberikan Tuhan yang harus kita kerjakan. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan ini, dengan firman-firman kebenaran ini, sehingga kita itu tidak mau melakukan, memberi kepada hal-hal tentang dunia ini, karena menganggap itu kita tidaklah membangun diri kita, tidaklah untuk itu ada keuntungan untuk diri kita. Padahal kita tahu bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan. Semua yang hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita berbuat kepada semua ciptaan Tuhan ini, berarti kita berbuat kepada Tuhan, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Tapi karena kita memandang dia adalah dari pandangan kita adalah pandangan duniawi, sehingga kita tidak mengambil openg. Apalagi seperti saya melayani ke penjara, itu kau kurang ucapan itu kita. Apa yang kau dapat penjara sana? Uangmu habis. Kau bakal bawa kemarin makanan dan sebagainya macam-macam sana, itu pemborosan itu kita. Bukan kau dapat PK, bukan bisa itu kau tarik menjadi jemaat gerejamu. Itu dunia mengatakan. Tapi itu pemikiran dunia, bukanlah pemikiran Tuhan. Jika kita berpikir pemikiran Tuhan, tentu kita laksanakan. Apapun itu yang diajarkan Tuhan Yesus itu kita kerjakan. Karena semua itu bagi Tuhan indah pada waktunya. Tuhan pasti sudah rencanakan yang terbaik, apa yang disuruhkannya itu. Bukannya disuruh begitu saja. Makanya sini Bapak Saudaraku sangatlah minim orang-orang yang mau melayani ke penjara. Karena apa? Karena orang dunia mengatakan wajarlah dia dihukum. Ngapain pula kita tunjuk-tunjuk, enak kali lagi itu. Itu dunia mengatakan. Tapi kita tidak melihat firman kebenaran. Bahkan di sini tadi katanya kepada kita, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sangatlah jelas kita melayani penjara itu bukanlah untuk orang-orang yang penjara, tapi karena itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan itu adalah aku, orang-orang hina itu adalah aku, kata Tuhan Yesus. Sehingga itulah saya pergi ke penjara. Selanjutnya Pak, apa tadi Pak? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis